juga segenap syaraif, segenap pimpinan majelis ta'lim, dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik. Semoga semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya menjadi hamba-hamba yang disayang Allah, yang dicinta Allah, yang dirahmati Allah, dan jadi umat yang disayang Rasulullah, dirindukan Rasulullah, dan disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari-hari ini kita dibuat ngiri kalau dengar berita rombongan demi rombongan berangkat pergi haji. Saya doakan teman-teman yang belum pernah berangkat haji, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima ini insyaallah. Dan yang sudah pernah melaksanakannya, saya doakan untuk berangkat lagi ke sana untuk umroh. Saya nggak doakan haji. Saya tahu ngantrinya panjang banget. Egois rasanya jika saya mendoakan yang sudah berangkat haji berangkat pergi haji lagi, sementara kuota hajinya tidak banyak, tidak bertambah, dan antrian panjang menuju haji sudah sampai lebih dari 10 tahun. Begitu kan ya katanya ya, hampir 20 tahunan malahan. Kayaknya ntar lama-lama asal lahir didaftarin haji deh kayaknya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, memang berangkat ke tanah suci itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat membahagiakan hati seorang mukmin. Ya, orang mukmin tuh emang perlu banget buat berangkat ke sana gitu. Dan juga memang yang namanya ibadah haji itu teman-teman sekalian juga ibadah umroh ya, adalah sesuatu hal yang pasti akan diidamkan oleh orang yang beriman. Jadi kalau ada orang beriman tidak mengidamkan ibadah haji, tidak menginginkan ibadah umroh, ini memang dipertanyakan keislamannya, dipertanyakan keimanannya. Gitu. Sebab iman itu bukan perkara fisik, lebih kepada perkara hati. Kayak urusan sholat. Kalau ada orang nggak mau sholat, nggak sholat, itu termasuknya, maaf ya, bukan berarti dia orang tidak beriman. Dia tetap beriman. Orang fasik iya. Orang fasik itu artinya orang yang keluar dari ajaran Islam, tidak melaksanakan, tidak taat gitu ya. Istilah kalau anak tuh anak bandel lah gitu, disuruh sholat nggak mau sholat gitu, dengan syarat dia tetap meyakini kewajibannya sholat. Akan tetapi kalau ada orang dia sholat sekalipun tapi dia bilang sebenarnya sholat tuh kan nggak wajib, sebenarnya sholat tuh nggak wajib ya, saya sih kerjain aja tapi sebenarnya tuh nggak wajib, itu malah justru kafir hitungannya. Kenapa gitu? Karena iman itu bukan perkara gerakan, bukan perkara perbuatan, akan tetapi perkara hati. Demikian pula dengan haji gitu. Saudaraku sekalian saya muliakan, orang yang nggak haji nggak apa-apa, bisa jadi dia nggak berkemampuan atau masih menunda-nunda sekalipun misalnya gitu, dengan syarat ya, bukannya orang yang menafikan ibadah haji, bukan orang yang menafikan ibadah haji. Teman-teman saya sekalian, ada orang nih misalnya gitu ya, saya mampu haji sih, cuman gimana ya, saya tuh masih banyak dosa, ntar takut dibalas di sana. Nah, suka ada istilah gitu tuh. Nah, itu hitungannya nggak fasik, maksudnya hitungannya orang tersebut bukannya tidak beriman. Akan tapi kalau ada orang dia melaksanakan ibadah haji sekalipun,
andai dia melaksanakan ibadah haji sekalipun, tapi menurut dia ibadah haji nih ya gimana ya, sebenarnya udah nggak cocok sih, orang zaman sekarang tuh sebenarnya nggak perlu ibadah haji, misalnya gitu. Ini syariat nih kayak mengada-ada gitu, misal. Nah, ucapan-ucapan yang seperti ini bisa membuat seseorang keluar dari Islam. Hati-hati teman-teman. Jadi masalahnya bukan pada pelaksanaan ibadahnya, tapi rasa hatimu di dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Saya punya teman di Malaysia. Dia itu pernah kayak semacam jadi aspri, asisten pribadi seorang profesor di Kuala Lumpur. Terus akhirnya dia keluar dari pekerjaan sebagai aspri tersebut. Profesornya ini teman-teman sekalian pinter banget, dia yang bikin terjemahan Al-Quran dalam bahasa Melayu. Dipercaya sama negaranya untuk menulis terjemahan Al-Quran. Dipercaya sama Depak gitu ya, kalau di kita ya, Departemen Agama gitu. Sehingga sekalian saya muliakan. Tapi ini teman saya ini dia cerita sendiri gitu ya. Ini kita tidak untuk cari-cari siapa orangnya ya. Saya sampai sekarang juga nggak tahu siapa yang dia maksud, tahun berapa juga kan nerjemahin Qurannya gitu. Akan tetapi teman-teman sekalian, kita ambil pelajarannya gitu, bahwa pinter saja, ilmu saja tidak menjamin keimanan seseorang. Sehingga sekalian, dia bilang, saya ustazah tahu kalau dia ini orang menganggapnya kritis, tapi saya menganggapnya bahwa ada masalah gitu dalam diri orang ini terhadap agama Islam. Dia bilang satu hari, dia bilang sama saya, saya kayaknya mau haji, tolong uruskan. Dan itu tuh abisnya lebaran Idul Fitri dia bilangnya, kalau waktunya mepet banget tuh mau ngurusin ibadah haji kan. Dia bilang, karena saya seneng banget denger bos saya nih mau pergi haji, saya pun mengusahakan dengan link-link yang kami punya untuk bisa memberangkatkan dia pergi haji tahun itu juga. Dia bilang, sampai sesudah kayak seminggu 2 minggu saya usahakan datang ke sini, datang ke sana, apa segala macam. Dia bilang, alhamdulillah visanya keluar. Saya senang banget. Saya pergi, saya telepon istri bos saya, tanyain bos saya ada di mana, lagi di rumah sakit untuk sebuah pemeriksaan. Saya pun pergi ke sana, ke rumah sakit. Dia bilang dengan penuh sukacita. Saya bilang sama dia, bos, berangkat nih pergi haji tahun ini, saya udah selesai urus-urusnya. Dan dia dengan entengnya bilang, gak usah lah saya pergi haji. Saya rasa saya gak perlu pergi haji. Kenapa? Kalau misalnya gitu, dia bilang, saya udah cukup soleh kok walaupun gak pergi haji. Misal, saya bisa kok mendekat sama Allah dengan ibadah yang lain. Badan saya udah tua juga, susah saya kalau pergi haji. Malah nggak apa-apa teman-teman. Maksudnya sesuatu hal yang dari males aja tuh nggak apa-apa. Tapi dia bilang, saya sampai sekarang belum ngerti. Saya sampai sekarang nggak ngerti kenapa Allah perlunya memberi syariat kepada kita buat pergi haji. Saya rasa itu sesuatu hal yang gak perlu dilakukan orang zaman sekarang. Ngapain pergi haji? Pinter aja gak cukup bikin kita jadi hamba Allah yang beriman. Pinter aja gak cukup. Saudara sekalian, diperlukan kebersihan hati untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengagungkan apapun yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dia bilang, saya kecewa luar biasa Ustazah, tapi saya tetap berusaha untuk bertahan.
Dia bilang sampai satu hari saya udah nggak tahan lagi dan saya keluar dari pekerjaan saya. Ketika satu hari saya datang ke rumah dia untuk sebuah keperluan, kemudian saya tanya sama istrinya, di mana bos saya, di mana bapak, begitu kan ya. Akhirnya dikasih tahu, dia bilang ada di ruang kerjanya gitu, lagi nulis. Dia bilang saya buka ruang kerjanya dan di sanalah saya mendapati tangan kanannya pegang bolpen, menulis ilmu-ilmu agama Islam, sementara tangan kirinya pegang minuman keras, pegang wine, pegang gelas wine yang berisi. Dia bilang saya udah nggak sanggup lagi, saya pun keluar dari pekerjaan saya. Pinter saja nggak cukup, ilmu aja nggak cukup untuk bikin kita jadi orang-orang yang beriman. Akan tetapi kita perlu kebersihan hati, kita perlu sambungan ilmu, bersambung dengan para ulama, ulama bersambung dengan para ulama, bersambung terus sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian saya muliakan, ini haji, gitu ya, sesuatu hal yang sangat agung sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata ilaihi sabila. Lillah, kepada Allah, 'alan nas, wajib bagi manusia, untuk Allah, dari manusia. Kita ini sebagai manusia, walillahi 'alan nas, diwajibkan bagi manusia kepada Allah, hajjul bait, pergi haji menuju ke Baitullah, man istata ilaihi sabila, siapapun yang mampu jalannya. Saudara sekalian saya muliakan, itu adalah sesuatu hal yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita haji, kita umroh, itu adalah sesuatu yang untuk Allah. Makanya saya sering tekankan kepada siapapun yang berangkat pergi haji, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membenahi niat. Niatnya tuh mesti benar. Karena kata Nabi Muhammad alaihissalam, sayati zaman ala ummati, akan datang waktunya kepada umatku, orang kaya berhaji untuk pamer, untuk pamer. Sehingga sekalian, untuk kayak nunjukin kesolehan dia, untuk nunjukin pamernya dia gitu. Makanya hajinya linuzha, kata Nabi Muhammad, bukan untuk pamer, linuzha, untuk pariwisata. Jadi ada banyak orang-orang, kata Nabi Muhammad, akan datang waktunya pada umatku di mana orang kaya-kayanya pergi haji untuk wisata. Kayak yang nggak mau kena panas, kerjanya di hotel aja gitu ya, sholatnya juga dari kamar hotel, yang musolanya itu langsung nembus ke Masjidil Haram, langsung bisa ngelihat Ka'bah gitu kan. Dari situ mereka sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu. Mereka benar-benar yang linuzhah gitu, nggak mau susah, nggak mau desek-desekan, nggak mau gini, nggak mau gitu. Ntar sebelah mungkin belum mandi berapa hari gitu kan. Hajja aghniya'uhum linuzhah, orang kaya-kayanya haji buat wisata. Jadi sekalian, saya tidak sedang menyalahkan sarana-sarana ibadah haji yang apa ya istilahnya, yang mewah gitu. Saya tidak sedang menyalahkan itu. Saya sedang menyampaikan bahwa benar sekali ucapan Nabi Muhammad SAW tentang adanya orang-orang yang berangkat haji pun buat wisata. Yang namanya wisata kan mau enak-enak gitu kan, mau jalan-jalan manis gitu.
Teman-teman sekalian paham maksud saya? Gitu ya, nggak mau desek-desekan, nggak mau susah-susah, karena kan yang namanya tawaf, yang namanya sa'i pasti susah dong. Nah itu dia hanya melaksanakannya untuk sekedar gugurin kewajiban, dan itu pun juga diusahakan untuk seminim mungkin kena sama orang, seminim mungkin kena desak-desakan sama orang gitu. Tetap ingin terlihat keelitan dia di hadapan hamba-hamba Allah. Dia lupa bahwasanya bersama dengan dia itu ada orang-orang yang sedang mengerjakan ibadah haji atau umroh pada saat tersebut, yang hati mereka dipandang oleh Allah dengan pandangan penuh cinta. Andai dia tahu bahwasanya bisa jadi haji dia yang sebenarnya layaknya ditolak oleh Allah, Allah terima karena dia bersama dengan hamba-hamba Allah yang hajinya layak diterima di sisi Allah. Andai dia tahu bahwa orang yang mungkin berdesakan di sampingnya, yang mungkin aromanya kurang menyenangkan, yang mungkin datang dengan segala kesederhanaannya, dia adalah seseorang yang ketika tangannya tengadah kepada Allah, Allah malu untuk tidak mengijabah doanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kata Nabi Muhammad, ada orang-orang di masa yang akan datang yang kayaknya haji untuk nuzhah, untuk wisata, untuk jalan-jalan, untuk tamasya. Pedagangnya haji buat dagang, nyari modelan emas sekarang yang lagi tren. Jadi antara di masjid sama di toko emas, banyakan di toko emas. Atau nyari modelan-modelan baju yang lagi trennya sekarang apa gitu. Jadi datang ke sana buat dagang atau buat belanja gitu. Buat lihat-lihat gitu. Buat lihat barang-barang, lihat baju-baju dari berbagai macam negara gitu. Ngelihat pakaian-pakaiannya orang, perhiasan-perhiasannya orang. Itu yang dia lihat, dan itu terjadi di zaman sekarang. Sahabat ketika mendengar hadisnya Nabi Muhammad SAW yang seperti ini, mereka nggak kebayang gimana ceritanya sih ada orang haji buat jalan-jalan, gimana ceritanya sih ada orang haji buat belanja. Tapi teman-teman saya sekalian, zaman sekarang kejadian apa nggak kejadian? Kejadian. Wahajja ulama'uhum, orang-orang pinternya haji lisyuhrah, buat nama baik. Saya kalau belum haji nanti nggak bisa dipanggil KH, dipanggilnya K doang, karena belum haji kan. Jadi kalau udah hajinya banyak gitu ya, haji gitu. Kalau perempuan hajinya banyak, hajah. Masya Allah. Ada ulama-ulamanya yang pergi haji untuk syuhrah, untuk nama besar, untuk biar orang semakin lebih percaya, semakin lebih hormat kepada dirinya. Wahajja fuqara'uhum lis-su'al, lil mas'alah. Dan orang-orang miskinnya haji buat minta-minta. Banyak dari sekalian yang dari Bangla, orang-orang Bangla itu loh, Bangladesh gitu kan, banyak yang datang ke sana tuh memang buat minta gitu, buat minta. Yang mungkin maaf, mungkin kayak diminta untuk jadi pembimbing ibadah gitu ya. Ustadz atau ustazah kecil-kecil di perkampungan, sekalian haji, sekalian sambilan ngasih tahu tentang kebutuhan dia, tentang
hajat-hajat dia gitu. Kalau hajatnya kembali kepada umat sih oke aja gitu kan, pada pondok pesantrennya atau apa gitu. Jangan sampai hajatnya itu kembali kepada pribadi yang akhirnya, wah bagus nih saya jadi pembimbing haji sekalian, biar saya punya uang banyak buat bangun rumah. Saudaraku sekalian saya muliakan, mesti banget benerin niat. Niat pergi haji buat nyari Allah Subhanahu wa taala, buat nyari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lillah, kata Allah, untuk Allah. Jadi kita berhaji bukan urusan dunia kita kok. Kita berhaji bukan nambahin nama di depan nama kita gitu. Kita berhaji bukan untuk nyari referensi apa yang sedang tren di masa sekarang. Kita pergi haji bahkan bukan untuk jalan-jalan, bawa bajunya yang paling cakep buat sekalian endorse di sana. Mudah-mudahan Allah benahi kelakuan-kelakuan umat ini ya, biar bisa lebih menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, nih haji nih, benahi niatnya gitu. Nah, haji ini teman-teman saya sekalian mulainya tuh dari tanggal 8. Ya kan? Tanggal 8 itu dimulainya ibadah haji itu. Sebab malam 9, malam Arafah itu sudah sunnah untuk melaksanakan nginep di Mina. Malam 9 itu sunnah nginep di Mina. Kayak orang berangkatnya itu, ini buat teman-teman nih biar punya gambaran. Mau yang haji, tentu kajian ini akan sangat bermanfaat. Tapi buat yang enggak haji sekalipun, saudaraku sekalian saya muliakan, biarkan Allah mencatat kita sebagai orang yang haji dengan kehadiran hati kita di masa-masa haji bersama dengan mereka. Jadi Allah ketika lihat nih orang adanya di Tebet, di Hang Tuah gitu ya, atau di Pisangan gitu badannya, tapi hatinya nih lagi ada di Mina gitu. Tapi hatinya nih ikutan di Arafah gitu. Siapa tahu kita nih dengan bagusnya niat, bagusnya rasa hati kita, Allah sertakan kita bersama dengan mereka. Saya sih waktu haji teman-teman, asli aja ngelihatnya kayak gini loh, ya Allah nih hajatannya Allah ya. Kita kan kalau hajatan nih bikin acara misalnya gitu, acara kawinan gitu kan kita atur tuh tamu-tamu kita, jam sekian baca maulid, jam sekian akad di ruangan sana, habis itu dibawa ke ruangan makan, kan begitu, kayak gitu saya ngelihatnya kayak hajatan, tapi hajatannya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dihidangkan jamuan Allah, tamu-tamunya juga orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk ada di sana. Meskipun Allah mau lihat siapa di antara kalian yang pantas aku terima. Jadi kalau diterima, pulang-pulang bawanya banyak. Kalau diterima, pulang-pulang nih bingkisannya banyak. Bingkisannya berupa apa? Berupa terampuninya dosa mereka dari balik sampai saat tersebut. Bahkan ada di antara mereka yang Allah ampunin bukan hanya dari balik sampai saat tersebut, tapi sampai kepada masa yang akan datang mereka jadi hamba-hamba yang terjaga di sisi Allah. Udah enggak lagi ada catatan dosa sesudah hajinya tersebut. Bahkan ada di antara mereka Allah ampunin sampai ke orang tuanya. Ada di antara mereka
yang Allah ampunin sampai kepada keluarganya. Bahkan ada di antara mereka yang diampunin Allah liman istaghfara lahul hajj, untuk siapapun yang dimintain ampunan oleh mereka selama masa haji. Jadi sepanjang haji dia minta ampunan buat siapa aja, semua yang disebut namanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Bingkisannya bukan main-main, teman-teman. Hadiah dari Allahnya ketika seorang melaksanakan ibadah haji dengan indah bukan main-main. Balasan yang lain, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kata Nabi Muhammad, haji yang mabrur, haji yang diterima sama Allah, haji yang indah, haji yang bagus, gak ada balasan bagi dia yang pantas dari Allah selain surga. Balasannya gak ada lagi yang lebih pantas daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dapat tiket surga. Gimana tuh ceritanya? Pulang haji dapat tiket surga. Cakep bener. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk dapat melaksanakannya insyaallah. Jadi sekalian, nah biar kita tahu nih, biar siapa tahu hati kita juga ada di sana gitu. Ketika Allah lihat gitu kan, pas lagi hari-hari haji, hati kita juga ada di sana. Nah nih kita pelajari apa aja sih yang dikerjakin sama orang haji, gitu ya. Anggaplah ini manasik untuk haji yang nggak tahu kapan. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tanggal 8 tuh berangkat ke Mina. Biasanya ambil niat ihram haji gitu ya, ke masjid yang dituju gitu, tempat yang dituju, kemudian ngambil ihram haji gitu. Ihram itu udah pakai baju haji apa segala macam dan masuk ke, jadi kayak ihram itu niatnya haji, teman-teman. Niatnya haji itu adalah ihram. Cuman bedanya kalau kita niatkan, kita niat sholat ya di tempat kita sholat, kita niat puasa di tempat kita puasa. Nah kalau haji itu startnya itu selain daripada ada lafalnya haji gitu ya, itu juga ada tempatnya startnya. Ini saya bilang hajatannya Allah, hajatannya Allah kayak karnaval gitu ya, tapi Allah yang atur karnavalnya gitu. Karnavalnya haji itu startnya dimulainya dari miqat namanya, tempat untuk ngambil ihram. Mandi di situ, mandi biasanya dari rumah masing-masing, udah siap-siap pakaian ihram, berangkat ke tempat startnya itu ada beberapa tempat gitu ya, kayak Hudaybiyah, kemudian lagi Yalamlam dan lain sebagainya. Sholat di sana beberapa rakaat biar Ali gitu. Sholat 2 rakaat, habisnya sholat 2 rakaat niat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik. Masuk tuh dah kepada pelaksanaan ibadah haji. Berangkat ke Mina, nginep di Mina, malam Arafah, malam 9, berarti hari Tarwiyah ya. Hari Tarwiyah itu adalah hari di mana dulu Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya itu. Makanya namanya disebut hari Tarwiyah, Lailatul Tarwiyah, malam melihatnya Nabi Ibrahim kepada mimpinya tersebut. Hari Tarwiyah berangkat ke Mina. Berangkat ke Mina, nginep malam tersebut di Mina. Itu adalah malam Arafah. Kan siangnya Tarwiyah tuh, malamnya malam Arafah. Besoknya hari Arafah. Nah hari Arafah nih berangkat ke Padang Arafah. Di Arafah tuh nggak nginep, teman-teman. Nginepnya banyaknya di Mina. Dari sejak malam itu sampai ke 3 hari tasyrik. Berangkat ke Arafah dari Mina. Tapi kan karena rame banget kan, jadinya sebenarnya perjalanan itu nggak nyampe setengah jam. Tapi jadi berjam-jam hanya karena padatnya kendaraan. Nyampe di Arafah itu di tenda-tenda yang kecil-kecil. Kalau di Mina tuh tendanya besar-besar.
Biasanya yang saya tahu, kalau di kalau di Mina itu tendanya pakai AC dan lain sebagainya. Tapi kalau di Arafah, waktu zaman saya itu kayaknya nggak pakai AC deh. Saya nggak tahu. Kalau sekarang mungkin pakai semua kali ya. Saya nggak paham juga tuh urusan per-ASEAN. Tapi yang pasti teman-teman, hari Arafah itu adalah hari yang sebaiknya kamu tampil di hadapan Allah dengan sangat memelas. Gitu. Dan itu berlaku bukan hanya untuk orang-orang yang ada di padang Arafah di hari Arafah, tapi buat siapapun merasa dirinya hamba Allah Subhanahu wa taala, tampillah pada hari Arafah sememelas mungkin. Hadirlah di hadapan Allah terlihat semiskin mungkin, terlihat semengenaskan mungkin, terlihat selemes mungkin. Makanya kalau buat orang yang haji itu malah nggak sunnah puasa, karena pelaksanaan hari Arafah itu berat sekali. Jadi tidak disunahkan, malah makruh hukumnya kalau mau puasa di hari Arafah. Bagian ulama malah ada yang mengharamkannya teman-teman. Itu karena memang pelaksanakan ibadah haji itu kan sangat berat sekali. Jadi jangan puasa buat yang lagi haji. Nah buat kita nih yang nggak haji, gitu ya, usahakanlah untuk dalam keadaan sesusah mungkin. Ini beneran nih Ustazah, beneran. Saya lagi ngomong serius teman-teman. Ibadah itu ada yang Allah Subhanahu wa taala tuh seneng ngelihat kita tuh kelihatan cantik, kelihatan wangi, kelihatan seger. Contohnya kayak saya sekarang. Saya kalau ngajar itu nggak bagus kalau saya kelihatannya lemes, kelihatannya nggak semangat, kelihatannya sakit gitu. Khawatir yang mendengarkan bukan mendengarkan ucapan saya, tapi malah kesian sama saya. Nanti ada yang bawain saya alat buat tensi, ntar ada yang bawain saya minyak angin gitu ya, nggak bagus. Termasuk juga kalau hari Lebaran, kita itu hari Lebaran nggak bagus, kelihatan lemes, kelihatan nggak punya gitu. Malah justru hari Lebaran sunnahnya pakai baju baru, sunnahnya berwangi-wangian. Hari Jumat, nih kayak sekarang kita nih hari Jumat nih, sunnahnya kelihatan rapi, bersih, sunnah wangi-wangi, sunnah potong-potong kuku, kan begitu tuh, sunnah potong kuku. Orang kalau haji tidak diperbolehkan, malah haram. Potong kuku lagi melaksanakan ibadah haji bukan hanya haram, tapi bikin kamu bayar dam. Teman-teman saudaraku sekalian, itu luar biasa ininya gitu. Kenapa Allah mau kayak begitu gitu? Allah kepengen ngelihat hambanya dalam keadaan yang paling kesianin gitu, paling ngesianin. Tuh Allah mau lihat. Jadi kamu di sini juga, dimanapun saja kamu berada, hari Arafah tampaklah memelas. Jangan pakai lipstik, jangan pakai baju bagus, jangan berwewangian hari Arafah. Berpuasalah. Jadi lengkap tuh. Udahlah lemes, jelek, kucel, lapar, haus, bau, udah lengkap tuh. Lengkap teman-teman. Ini saya serius ya ini ya, saya nggak bercanda. Emang beneran, tampillah memelas pada hari Arafah. Dan saudaraku sekalian, hari Arafah adalah sesuatu yang kata Sayyidina Ibnu Abbas, ittafaq jami'il ulama bi anna afdalul ayyam tiwala sanah yaum Arafah. Seluruh ulama sepakat bahwasanya hari paling afdal sepanjang tahun adalah hari Arafah. Meskipun katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, beliau mengatakan meski seluruh ulama sepakat bahwa afdalul ayyam adalah hari Arafah, saya berpendapat berbeda.
Kata beliau, menurut saya hari paling afdol sepanjang tahun adalah hari lahirnya Nabi besar Muhammad. Sebab andai tidak karena hari kelahirannya Nabi, kita nggak punya hari Arafah. Kita nggak ngerti hari Arafah. Makanya kata beliau, saya sih tetap pendapat saya hari terbaik sepanjang tahun adalah hari lahirnya Nabi Muhammad. Ala kulli hal, hari Arafah merupakan hari yang afdol, teman-teman. Itu ulama sepakat. Apakah dia yang paling afdol, apakah hari lahirnya Nabi Muhammad yang paling afdol? Itu ada pendapat, tapi semuanya sepakat bahwasanya hari Arafah adalah hari yang sangat dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibnu Abbas menyampaikan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal fajr wa layalil 'ashr." Itu adalah tentang Fajar Yaum Arafah. Demi fajar, artinya adalah demi fajar yang paling mulia. Fajar yang mana nih? Katanya beliau, ai fajr yaum Arafah, yaitu fajar hari Arafah. Walayalil 'ashr, dan demi malam-malam 10, artinya adalah malam dari sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Itu adalah merupakan 10 hari yang paling afdol sepanjang tahun. Ini beberapa hari lagi akan kita masukin nih teman-teman, tandain tanggal 1 Dzulhijjahnya kapan, gitu kan ya. Kita mulai itu sebisa mungkin. Kalau bisa puasa 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9, bagus. Kalau enggak, ambil puasa hari Tarwiyah, ambil puasa hari Arafah, tanggal 8 sama tanggal 9. Saudara sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad ketika menceritakan hari Arafah, suatu yang sangat menarik nih. Kata Nabi Muhammad, saya melihat gak pernah ada hari setan nangis paling kejer lebih daripada hari Arafah. Jadi hari Arafah adalah hari setan-setan menangis. Setan pada nangis tuh hari Arafah. Kenapa nangis? Saya sih sekarang lagi mikir ya, ini jangan-jangan setan di zaman hidupnya Nabi ini nangis. Kayaknya setan zaman sekarang hari Arafah juga belum tentu nangis loh. Umatnya udah kayak begini kondisinya ya, mudah-mudahan aja ya. Sekurangnya mudah-mudahan kita nih yang ngerti, yang ngaji gitu, tetap bisa bikin setan pada nangis hari Arafah. Amin. Ini bingung nih mau ngamininnya nih. Udah temenan apa gimana nih sama setan? Setan nangis kenapa Ustazah? Teman-teman saya sekalian, kenapa setan pada nangis di hari Arafah? Saudara sekalian, adalah karena begitu banyaknya ampunan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada hari Arafah, sampai setan pada nangis, kesel semuanya. Mereka bilang, kita udah setengah mati kerja, bikin orang ngerjain dosa sepanjang tahun, dan datang hari Arafah semua kerjaan kita sia-sia. Allah ngampunin dosa sepanjang tahun, bahkan memberikan pengampunan, penjagaan untuk setahun ke depannya. Kata setan, ya ampun, nih kerja tambah berat aja nih. Godain orang ngerjain dosa sepanjang tahun udah susah, setengah mati, sampai saya begadang, sampai saya kerja keras. Kata setan nih, tahu-tahu datang hari Arafah, gitu aja Allah ampunin dosa sepanjang tahun, hingga mereka menjadi dosanya tak lagi tersisa. Tidak ada hari Allah menurunkan ampunan lebih banyak daripada pada hari Arafah. Buat orang yang hari itu sedang berada di padang Arafah, teman-teman saudaraku sekalian, itu sampai bikin Arafah begitu mereka tinggalkan, andai nih ya, para wali-wali yang bisa ngelihat dengan jelas, itu mereka lihat Arafah bersih, kecuali dari timbunan dan gunungan dosa-dosa yang mereka tinggalkan ketika mereka sesudah wukuf di Arafah.
Innallaha qad ghafar liman waqafa bi Arafah qabla an yakhluq Arafah bi alfayam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang yang wukuf di Arafah pada hari Arafah sebelum menciptakan Arafah 2000 tahun lamanya. Arafahnya belum diciptakan, Allah udah netepin siapa-siapa saja calon orang-orang yang wukuf di Arafah pada hari Arafah untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga yang namanya belum tercatat di sana, maksudnya semoga yang belum nyampe ke sana, namanya sudah tercatat dalam catatan-catatan Allah suatu hari nanti akan wukuf di Arafah pada hari Arafah. Amin ya rabbal alamin. Itu hari Arafah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan sampai nih kita datang hari Arafah kayak nggak ada apa-apa gitu. Jangan sampai ampunannya nggak berhasil kita dapatkan. Kalau ada orang gitu pas pembagian ampunan nggak dapet tuh kenapa? Ada yang jadi ampunan tuh turunnya kayak air dari langit juga teman-teman. Dalam artian kalau misalnya udah hujan deras tapi kitanya nggak keluar rumah, ya nggak basah juga kan gitu. Kalau kamu pengen dapat air hujan, pengen kebasahan dengan air hujan, pengen minum air hujan, pengen merengguk air hujan, maka kamu harus mengajukan diri untuk itu. Itu satu. Sama yang kedua, kamu walaupun keluar jangan ada di tempat yang tertutup. Kalau kamunya pakai payung ya nggak kena juga kan begitu. Kalau kamunya masuk dalam mobil ya nggak kena juga gitu. Maka teman-teman saya sekalian, syaratnya dua itu tadi gitu kan. Satu, kamu harus mengajukan diri dalam artian amal-amal ibadah yang disunnahkan untuk dilakukan pada hari Arafah, lakukanlah. Apa aja? Ini buat yang enggak haji ya. Yang pertama puasa. Jangan tinggal puasa hari Arafah. Yang kedua perbanyak doa dan munajat. Saudaraku sekalian, perbanyak doa dan munajat. Terutamanya saat-saat jelang matahari terbenam pada hari Arafah. Di tempatmu masing-masing. Saat-saat jelang matahari terbenam pada hari Arafah, di tempat kita masing-masing, itu usahakan sedang dalam keadaan berdoa dan bermunajat. Doanya jangan hanya minta urusan dunia, tentu saja. Mintalah kepada Allah keridhoannya, mintalah kepada Allah surganya, mintalah kepada Allah husnul khotimah, mintalah kepada Allah keberkahan dalam kehidupan, minta sama Allah cintanya Allah, minta sama Allah cintanya Nabi Muhammad, minta sama Allah kehidupan yang berkah, ilmu manfaat, guru yang dapat membimbing. Ada banyak hal urusan kebaikan-kebaikan yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar urusan dunia. Nggak boleh Ustazah minta urusan dunia, boleh aja, tapi jangan jadikan urusan duniamu itu prioritas. Sebab ketika Allah membahas urusan haji di surat Al-Baqarah, saya kapan hari itu baca-baca ayat-ayat mengenai haji teman-teman, itu ada bahasanya Allah Subhanahu wa taala sampai kepada mereka berdoa di haji ya, karena memang ayatnya sedang pembahasan urusan haji itu di surat Al-Baqarah berapa itu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, minhum man qala rabbana atina fid dunya falaysa fil akhirati min khalaq wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibun ulaika lahum jazaa'u minallah wa kafa billahi. Sebentar ya, saya pastikan dulu. Allah ketika menceritakan mengenai ibadah haji, teman-teman, Allah bercerita bahwa di antara hamba-hambanya Allah itu ada orang-orang yang berdoa di musiman haji.
Doanya itu, ya Allah kasih saya dunia saya, Allah kasih saya dunia saya, Allah. Mintanya dunia mulu. Minta jodoh, minta rejeki, minta pekerjaan yang bagus, minta rumah yang gede, minta biar kebeli mobil, minta biar pokoknya urusannya dunia aja gitu. Minta pengen ganti HP. Allah bilang, "Falaisa lahu fil akhirati min khalaq." Yang kayak beginian entar datang di akhirat nggak punya jatah apa-apa. Serem bener. Ya Allah, bukannya saya ini kok nggak dikasih apa-apa ya Allah. Kata Allah, kamu emang doa, tapi semua doamu itu kan urusannya dunia. Udah aku kasih, kata Allah. Udah aku kasih. Itu pun kalau Allah mau ngasih. Tapi yang urusan akhiratnya, walaisa lahu fil akhirati min khalaq. Kamu nggak minta, ya aku nggak kasih. Serem bener. Datang ke akhirat dalam keadaan miskin, teman-teman. Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang-orang yang kalau berdoa dia bilang, ya Allah saya minta untuk dunia kebaikan yang membawa kebaikan akhirat. Jadi bahkan mintanya itu hasanah yang di akhirat itu juga bawa hasanah gitu. Bukan hanya sekedar kesenangan atau harta dunia, akan tetapi harta dunia yang bawa kebaikan. Nggak minta jodoh kalau nggak bawa kebaikan. Nggak minta dikasih harta yang bawa kemudorotan. Nggak minta dikasih kendaraan yang bawa hisab panjang tapi tidak membawa kepada kebaikan. Nggak minta. Nggak minta anak yang nggak bawa kebaikan buat akhirat. Nggak minta. Dia nggak asal minta dunia. Akan tetapi yang dia minta adalah hasanah di dalam dunia tersebut. Kebaikan di dalam dunia tersebut. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Kata Allah, buat mereka ini ada jatah dari apa yang telah mereka usahakan tersebut. Usahanya berupa apa? Berupa doa. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah itu cepat dalam membalas hamba-hambanya. Nah, jadi di hari Arafah, di hari orang-orang banyak minta, di hari orang-orang memang Allah SWT jadikan hari Arafah itu adalah hari untuk kamu banyak-banyak berdoa. Jangan lupakan doa. Doa yang banyak, teman-teman. Doa yang banyak, doa yang banyak. Di Hadramut tuh dulu tiap tanggal 9 mereka bikin ibtihal bareng-bareng. Kayak lagi wukuf aja di Arafah. Kayak lagi wukuf aja gitu. Buat nyamain mereka yang ada di sana, biar yang nggak pada bisa berangkat haji juga ada rasanya. Dan Allah SWT kan mandangnya sebagai satu kesatuan, nggak usah khawatir. Ini kok saya kayaknya jadi halu ya, saya pakai berdiri doa gitu. Enggak, di sisi Allah mah nggak halu, tergantung rasa hatimu itu ada di mana. Yang ada di padang Arafah tapi hatinya lagi di dapur rumahnya, jangan salahkan siapa-siapa kalau dia kehitungnya kayak lagi ada di dapur rumahnya. Nah, kita juga gitu. Nggak ada di padang Arafah, tapi kalau hati kita sambung sama Allah SWT, kita doa, beneran kita doa. Sangat mungkin, teman-teman, untuk Allah SWT menjadikan kita salah satu dari yang Allah ijabah doa kita, dari yang Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, di antara mereka yang dirahmati Allah SWT pada hari Arafah. Bukankah Allah adalah Tuhan bagi mereka yang sedang berhaji dan Tuhan bagi kita yang tidak sedang berhaji, selagi kita beriman kepadanya. Itu hari Arafah adalah hari paling banyak Allah menurunkan rahmat, ampunan, kasih sayang kepada hamba-hambanya. Saya tahu teman-teman ini pasti pada punya banyak hajat.
Iya kan? Banyak bener hajat kita. Kok Ustazah tahu? Ya, saya juga gitu. Hajat saya juga banyak. Nah, untuk hajat-hajat kita itu nggak ada yang bisa ngasih kecuali Allah. Hajat dunia, hajat akhirat. Pengen anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-solehah, kejaga dari segala dosa. Betul nggak? Betul nggak? Pengen punya anak yang ngerti sama Allah. Pengen punya anak yang gak usah dibangunin sholat subuh, sebab mereka bahkan sudah bangun dari sebelum subuh untuk tahajud. Kayak gimana tuh rasanya? Indah sekali, bukan? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, pengen kita dinaikkan sama Allah Subhanahu wa taala derajatnya, punya hati yang bersih, gak jadi hajatmu. Itu jadi hajat saya, teman-teman. Dan saya yakin kalau kamu ngerti, pasti juga akan minta hal yang sama juga. Lebih daripada kemudahan hidup, sebenarnya jauh lebih penting kita minta pada Allah Subhanahu wa taala bersihnya hati. Orang tuh kalau hatinya sama Allah dijadikan bersih, hidupnya jadi bahagia. Hidupnya jadi senang. Hatinya tuh lega. Gitu. Orang kalau sama Allah Subhanahu wa taala hatinya dijadikan bersih, dia bisa nyayangin suaminya tulus. Dia bisa nyayangin anak-anaknya tulus, enggak nuntut apa-apa kepada siapapun. Enggak ngerasa berhak atas apapun. Ngelihat orang hanya melihat kebaikannya aja. Saudaraku sekalian saya muliakan, baik buruk itu adanya dalam hatimu. Baik buruk itu adanya dalam hati kita. Hati yang baik hanya akan melihat kebaikan dalam diri setiap orang. Dan hati yang buruk hanya akan melihat keburukan dalam setiap orang. Orang yang hatinya buruk, ngelihat matahari dia bilang, ih cahayanya ngebakar, panas banget. Ngelihat bulan, ya ampun, bulan ini tujuannya buat apaan ya? Terang tapi nggak cukup nerangin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, orang kalau hatinya buruk, ngelihat matahari sekalipun kayak begitu, ngelihat bulan sekalipun kayak begitu. Tapi orang kalau hatinya bersih, gitu kan? Orang kalau hatinya indah, ngelihat matahari, apalah arti bumi tanpamu wahai matahari. Kan begitu. Orang kalau hatinya bersih, ngelihat bulan, engkau menjadikan langit begitu indah dengan kehadiranmu. Masalahnya ada pada hati kita. Itu dia, orang yang hatinya bersih bahagia dimanapun, kapanpun dia berada. Orang hatinya baik, hatinya indah, teman-teman saudariku sekalian, akan berbahagia dengan menyandang status apapun. Jomblo bahagia, menikah bahagia, suaminya meninggal menjanda bahagia, punya anak bahagia, nggak punya anak bahagia. Kenapa gitu? Hatinya Allah taruhkan kebahagiaan karena dia punya hati bersih, dia punya hati bagus, dapat melihat keindahan Allah pada apapun dan siapapun yang dia lihat. Jadi kalau kamu ngerasanya hidup susah amat ya, suami begitu, anak begitu, orang tua begitu, ekonomi begini gitu misalnya, Bu, selain daripada kamu memperbaiki hidupmu yang di luar itu, ada yang lebih utama untuk kamu perbaiki, hatimu sendiri. Hatimu sendiri. Dan itu adalah hajat besar saya kepada Allah. Nih, hari Arafah saya tunggu-tungguin. Kenapa gitu? Mau doa yang banyak, mau minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lihatin hati saya ya Allah. Kayak katanya Imamul Haddad, qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi wa halli uqdata karbi fanzur ilal ghammi yanjal. Ya Allah, aku minta tolong padamu ya Allah, tolong obatilah hati saya. Imamul Haddad, salah satu dari orang yang Allah karuniakan kebersihan hati. Saudara sekalian, saya pernah kepikir, kenapa ya Imamul Haddad bilang,
qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi gitu. Padahal hati beliau begitu bersihnya gitu. Ternyata artinya dua, teman-teman. Yang pertama, katanya guru saya Babah Nur, orang ulama tuh itu kalau ngedoain sesuatu seringkali beliau tidak sedang mendoakan dirinya sendiri, tapi mendoakan umat. Mereka tuh kalau doa ya Allah ampuni dosa-dosaku, mereka seringkali udah dibuka hijab bahwa Allah memang mengampuni dosa mereka gitu. Ya Allah jauhkan saya dari siksa api neraka. Allah udah kasih jaminan surga buat mereka seringkali. Para walinya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman saudaraku sekalian. Kasih Allah Subhanahu wa taala. Kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, itu udah terang-terangan. Nabi Muhammad bilang, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah. Ada yang disampaikan lewat Nabi Muhammad seperti itu. Ada juga banyak para walinya Allah Subhanahu wa taala yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemuliaan dan diberi karomah. Mereka udah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka adalah calon-calon penghuni surga. Udah dikasih tahu. Saudaraku sekalian, ada namanya seorang wali namanya Habib Abdurrahman As-Segaf. Habib Abdurrahman bin Abu Bakar As-Segaf. Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Saudaraku sekalian saya muliakan, Habib Abdurrahman As-Segaf ini Al-Faqih Al-Muqaddam Ats-Tsani di kota Tarim sana. Jaddul Gom. Jadi salah satu dari yang pertama kali di Tarim sana ya, Syekhul Gom gitu, yang bangun Masjid As-Segaf di kota Tarim. Teman-teman saya sekalian, itu pernah satu waktu anaknya tuh ada di dekatnya abahnya, terus dia bilang gitu. Anaknya namanya Habib Ali. Salah satu anaknya namanya Habib Ali, dia bilang, "Bah, abah wangi banget sih, Bah." Abahnya sambil senyum-senyum bilang, "Nak, coba nak, liatin. Abahmu ini yang wangi di bagian mana?" Diciumin tangan abahnya, "Enggak terlalu wangi, Bah. Wangi semua sih, cuma maksudnya bukan dari situ sumber wanginya gitu." "Enak banget sih, Bah, wanginya, Bah. Bah pakai apaan ini, Bah? Ya ampun, saya nggak pernah nyium wangi seindah ini, sewangi ini gitu." Terus kata abahnya, "Coba liatin, abah yang wangi di mana?" Dia cium-ciumin abahnya gitu, mukanya enggak juga wangi gitu. Dia cium-ciumin dengkul abahnya gitu, enggak juga wangi. Sampai dia ciumin telapak kaki abahnya, dia bilang, "Wah, apa kok pakai minyak wangi di telapakan kaki, Bah? Yang wangi banget kok malah kaki abah." Kata abahnya bilang, "Nak, abah nggak pakai minyak wangi apapun, tapi baru saja Allah habis ajak abah jalan-jalan ke surga." Kamu pernah dengarkan, nak? Ternyata benar, tanahnya surga itu, nak, wanginya wangi za'faron. Ada yang wangi za'faron, ada yang wangi misik, teman-teman saya sekalian. Makanya wangi banget, malah justru di telapakan kaki. Para walinya Allah Subhanahu wa taala itu kayak begitu mereka gitu. Nah, tapi meskipun kayak begitu, udah bahkan di bumi aja udah diajak jalan-jalan ke surga. Itu kan hamba Allah yang macam apa tuh yang sampai dapat kemuliaan seperti itu? Kalau kamu dengerin doa-doa mereka, "Ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni dosa, ya Allah ampuni dosa, ya Allah. Karuniakan kebersihan hati, ya Allah." Ngapain tuh doa kayak begitu? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kenapa mereka meminta hal yang seperti itu? Itu kata guru saya Hubabah Ummu Salim. Beliau mengatakan bahwa ketika mereka doa yang seperti itu, tujuannya adalah untuk umat beliau, untuk kita-kita nih, umatnya nih, udah dimintain hajat tersebut itu, atau untuk ngajarin kita kalau doa tuh gitu loh mintanya gitu. Yang kedua ya, karena memang orang tuh yang hatinya bersih suka ngerasa hatinya masih kotor. Orang kalau ngerasa hatinya udah bersih, teman-teman saya sekalian, malah biasanya orang yang sebenarnya hatinya kotor. Makanya orang kalau bilang, "Saya ikhlas loh ini, saya ikhlas." Maaf, seringnya malah justru belum ikhlas gitu ya. Kalau diomongin tuh malah justru enggak gitu. Orang tuh kalau ngerasa
dirinya itu paling soleh gitu, malah justru menunjukkan dia bukan orang soleh. Sebab hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh, itu teman-teman saudaraku sekalian, merasa itu enggak selalu sesuai dengan fakta. Karena pada faktanya ada banyak orang-orang yang merasa berdosa, banyak dosanya, padahal mereka sebenarnya gak punya dosa. Dan banyak orang yang gak ngerasa berdosa, padahal sebenarnya dosanya gak karu-karuan banyaknya. Gak percaya? Lihat aja orang, kalau dikasih sakit, ada banyak banget. Kalau dikasih ada ketipu orang, ada bencana alam, mereka ngomong kayak, dosa apa saya ini? Lupa sama dosanya segitu banyak. Teman-teman saudaraku sekalian, orang kalau ngerasa dosanya banyak, nggak akan pernah keluar ucapan seperti itu. Malah yang ada adalah ucapan, dikasih sakit mudah-mudahan jadi penghapus dosa.